warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 7 akan membahas materi mengenai ukuran penyebaran data. Bersama saya Sinta Puspita dengan NIM 2365108188. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan adalah yang pertama, memahami konsep penyebaran data. Yang kedua, kita akan menjelaskan jenis-jenis ukuran penyebaran data. Dan yang ketiga, kita akan menghitung dan menginterpretasikan penyebaran data dalam suatu kumpulan data. Nah teman-teman, untuk penjelasan materi lebih lanjut, simak slide berikutnya ya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian penyebaran data. Penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana data dalam suatu kumpulan tersebar dari nilai rata-rata. Semakin besar penyebaran data, semakin beragam nilai-nilai dalam data tersebut. Selanjutnya, fungsi penyebaran data. 1. Mengetahui variasi dalam suatu kumpulan data. Yang kedua, membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan data. Yang ketiga, menentukan tingkat kepercayaan suatu analisis statistik. Dan selanjutnya, jenis-jenis ukuran penyebaran data. 1. Jangkauan. Yang kedua, simpangan kuantil. Yang ketiga, simpangan rata-rata. Yang keempat, simpangan baku atau standar deviation. Yang kelima, ragam atau variasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian pertama, jangkauan atau range. Jangkauan adalah nilai selisih antara nilai maksimum dan minimum dalam kumpulan data yang dihitung dengan rumus R sama dengan Xmax dikurang Xmin, yang dimana Xmax adalah nilai data terbesar sedangkan Xmin adalah nilai data terkecil. Jangkauan data tunggal. Bila ada sekumpulan data tunggal X1, X2 sampai Xn, maka jangkauan adalah jangkauan sama dengan X1 Xn dikurang 1. Contoh soal, tentukan jangkauan data 1, 4, 7, 8, 9, 11. Penyelesaian, X6 sama dengan 11, X dan X1 sama dengan 1. Jangkauan sama dengan X6 dikurang X1 sama dengan 11 dikurang 1 sama dengan 10. Baiklah, yang kedua itu ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah nilai rata-rata hitung dari harga mutlak simpangan-simpangan. Simpangan rata-rata tunggal. Untuk data tunggal, deviasi rata-rata dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Yang pertama itu ada rumus DR sama dengan 1/n sigma dikurang X bar sama dengan sigma dikurang X bar per N. Contohnya itu tentukan deviasi rata-rata dari 2, 3, 6, 8, 11. Jadi kita menggunakan penyelesaiannya dulu kan. Rata-rata hitung sama dengan X bar sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 11. Itu dijumlahkan seluruhnya berarti 30 per 5. 30 dibagi 5 itu 6 hasilnya. Sigma dikurang X sama dengan 2 dikurang 6 ditambah 3 kurang 6 tambah 6 kurang 6 ditambah 8 kurang 6 ditambah 11 kurang 6 hasilnya 14. DR sigma I dikurang X bar per N sama dengan 14 bagi 5 hasilnya 2,8. Dan yang ketiga itu ada simpangan kuartil. Adalah ukuran penyebaran yang dihitung berdasarkan selisih antara kuartil atas yang disebut dengan Q3 dan kuartil bawah yang disebut dengan Q1. Dirumuskan JK sama dengan Q3 dikurang Q1. Simpangan kuartil adalah setengah dari kuartil atas Q3 dengan kuartil bawah yang disebut dengan Q1. Ialah ada rumusnya itu Q D sama dengan 1/2 buka kurung Q3 dikurang Q1. Contoh soalnya itu coba kalian perhatikan. Tentukan simpangan kuartil jangkauan semi interkuartil dari data berikut. Ialah 2, 4, 6, 8, 11. Penyelesaian itu ada Q sama dengan 4 dan Q3 sama dengan 12. JK Q3 dikurang Q1 sama dengan 12 dikurang 4 hasilnya kan 8. QD sama dengan 1/2 buka kurung 12 dikurang 4 sama dengan 4 hasilnya. Nah, untuk jenis data yang keempat itu ada simpangan baku atau standard deviation.
Jadi, simpangan baku atau standard deviation ini adalah akar kuadrat dari ragam yang menunjukkan tingkat variasi data dalam satuan aslinya. Rumusnya adalah sigma dikurang akar sigma kuadrat dan digunakan untuk membandingkan penyebaran data antara dua kelompok. Nah, teman-teman, simpangan baku data tunggal itu sendiri untuk seperangkat data X1, X2, X3 hingga Xn, data tunggal simpangan bakunya dapat ditentukan dengan S sama dengan nilai total X dikurang X bar kuadrat dibagi N dikurang 1. Dia ada dua cara. Yang pertama, untuk sampel yang besar lebih dari 30, yaitu S sama dengan nilai total X dikurang X bar kuadrat dibagi N. Sedangkan untuk sampel kecil, N kurang dari 30. Nah, teman-teman, biar lebih paham lagi tentang simpangan baku, kita lihat contoh berikut. Diberikan sebuah sampel dengan data 8, 7, 10, 11, dan 4. Tentukan simpangan bakunya. Nah, di sini ada tabel XI dikurang X bar dan XI dikurang X bar kuadrat. Kita lihat di sini ya, nilai XI-nya 8, 7, 10, 11, dan 4. Untuk nilai XI dikurang X bar itu ada 0, min 1, 2, 3, dan min 4. Nah, teman-teman, untuk nilai XI dikurang X bar kuadrat itu dari kolom yang di tengah itu perkalian antara nilai keduanya. Jadi hasilnya 0, 1, 4, 9, dan 16. Untuk total dari keseluruhan nilai XI dikurang X bar yaitu adalah 0, dan untuk total keseluruhan dari jumlah X1 dikurang X bar kuadrat adalah 30. Nah, di sini teman-teman, rata-rata simpangan bakunya atau rata-rata X bar di sini adalah 8. Dari mana sih dapatnya angka 8 tersebut? Nah, dapatnya nilai 8 tersebut yaitu dari jumlah populasi sampelnya, yaitu 8, 7, 10, 11, dan 4, totalnya adalah 40. Dibagi dengan jumlah keseluruhan data sampel ada 5, maka hasilnya adalah 8. Nah, di sini kita masukkan ke rumusnya S 30 per 4 didapatkan hasil 7,5, di mana 7,5 kita sederhanakan lagi menjadi 2,74. Nah, teman-teman, yang terakhir adalah ragam atau varians. Di sini teman-teman masih ingat nggak sih apa itu ragam atau varians? Jadi teman-teman, di sini ragam atau varians adalah nilai tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau simpangan rata-rata. Itu menurut Pandriadi 2023. Untuk sampel varians, di sini varians sampel disimbolkan dengan S kuadrat. Untuk populasi, varians populasi disimbolkan dengan sigma kuadrat. Nah, teman-teman, biar lebih paham lagi mengenai varians, kita akan lihat contoh berikut ini. Di sini kita sudah ada contoh soal tentukan varians data dari 2, 3, 6, 8, dan 11. Untuk penyelesaiannya, di sini kita masukkan N sama dengan 5, itu adalah jumlah varians datanya ada 5, dan untuk X bar-nya kita masukkan jumlah seluruh data tadi, 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 8 dan ditambah 11, dibagi 5 sama dengan 6. Nah, di sini ada tabel teman-teman, yaitu tabel X dengan nilai 2, 3, 6, 8, dan 11, hasilnya adalah 30. Sedangkan untuk selanjutnya, X dikurang X bar itu adalah nilainya min 4, min 3, 0, 2, dan 5. Nah, di sini untuk tabel selanjutnya, di sini untuk kolom selanjutnya, X dikurang X bar kuadrat yaitu hasil dari perkalian X dikurang X bar kuadrat, seperti min 4 dikali min 4 itu 16, min 3 dikali min 3 9, 0 dikali 0 0, 2 dikali 2 4, 5 dikali 5 25, maka didapatkan hasil jumlah seluruhnya adalah 54. Nah, untuk tabel selanjutnya yaitu X kuadrat, itu adalah jumlah dari nilai X yang pertama, seperti untuk X kuadrat itu adalah nilai dari nilai X yang pertama tadi, seperti untuk nilai 4 itu dari 2 dikali 2 4, 3 kali 3 9, 6 kali 6 36, 8 kali 8 64, dan 11 kali 11 121. Sehingga untuk
jumlah keseluruhan X kuadrat adalah 234. Nah, di sini kita akan memasuki ke dalam rumusnya teman-teman, yaitu S kuadrat sama dengan nilai total X dikurang X bar kuadrat dibagi N dikurang 1. Tadi untuk nilai X dikurang X bar kuadrat itu ada 54, dikurang dengan jumlah varians datanya ada 5 dikurang 1 sama dengan 54 dibagi 5 dikurang 1, hasilnya adalah 13,5. Jadi di sini varians data yang kita tentukan didapatkan hasil yaitu 13,5. Nah teman-teman, dari serangkaian materi yang telah dijelaskan dari awal hingga akhir, dapat kita simpulkan nih untuk pembelajaran kali ini, bahwasannya penyebaran data menggambarkan variasi suatu kumpulan data, dan ukuran penyebaran utama adalah jangkauan, ragam, simpangan baku, dan simpangan kuartil. Untuk memahami penyebaran data membantu dalam analisis statistik dan pengambilan keputusan. Nah teman-teman, di sini kami harap dari apa yang telah kami paparkan, kami jelaskan, dan untuk teman-teman yang telah menyimak materi dari awal hingga akhir, kami harap apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman semua dalam memahami apa itu penyebaran data. Nah, kami ucapkan terima kasih telah menyimak video kami sampai akhir. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.